Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan terbesarnya adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kenikmatan terbesar yang harus kita sadari bahwasanya itu merupakan kenikmatan yang agung adalah kenikmatan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu, untuk bisa menuntut ilmu dengan berbagai macam sarana. Di antaranya adalah menonton video seperti ini ya. Ini termasuk di antara sarana menuntut ilmu. Yang mana kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berusaha untuk memahamkan diri kita akan ilmu agama Islam ini, maka insya Allah kita akan termasuk dari golongan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup kebaikan di dunia seluruhnya maupun kebaikan di akhirat seluruhnya, maka itu kita dapatkan dengan menuntut ilmu, dengan memahamkan diri kita akan ilmu agama Islam. Baiklah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Mungkin di kesempatan yang lalu kita sudah membahas sekitar 2 keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Yang pertama kita sudah bahas bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian kita juga sudah menyebutkan perkataan Al-Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat 185 di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana cerminan para ulama terdahulu ya, ketika berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, yang mana tujuan mereka ataupun yang menyebabkan mereka itu semangat berinteraksi dengan Al-Quran adalah karena mereka ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan atau dikisahkan di dalam sebuah riwayat, beliau setiap tahunnya mengkhatamkan Al-Quran sekali, setiap tahun sekali bersama Jibril. Kemudian pada tahun yang mana pada tahun tersebut Rasulullah diwafatkan, maka Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril pada tahun tersebut 2 kali. Nah, dari hadis ini para ulama bersemangat ingin mencontohi, mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus di dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kedua mungkin karena mereka ingin mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan itu sendiri dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kedua juga sudah kita sebutkan ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam 2 hadis yang sudah kita sebutkan. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang lainnya. Hadisnya berbunyi, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, kemudian syaitan dibelenggu. Kemudian hadis kedua, mungkin lafadznya hampir sama, akan tapi ada sedikit perbedaan. Ya, kita sebutkan hadisnya, idza kana Ramadan, apabila datang bulan Ramadan,
ya, futihat abwabur rahmah, maka terbukalah pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin maknanya sama kaum muslimin sekalian. Kemudian wa ghulliqat abwabu jahannam, kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam. Kemudian yang ketiga wasul silati asyayatin, syaitan-syaitan pun dirantai atau dibelenggu. Baik, jadi inilah dua hadis yang para ulama ketika menjelaskannya atau mereka menjadikan dua hadis ini sebagai dalil, ya, yang menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan. Kita sudah sebutkan perkataan Al-Imam Al-Qadhi Iyad ketika menjelaskan dua hadis tersebut. Ya, kita sudah sebutkan perkataan Al-Qadhi Iyad ketika menjelaskan dua hadis tersebut. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kepada perkataan ulama yang lainnya, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa juga menjelaskan tentang maksud sebenarnya dari hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya maksud dari hadis tersebut adalah pada bulan Ramadan atau ketika datang bulan Ramadan, maka kebanyakan jiwa-jiwa manusia itu lebih condong, lebih cenderung melakukan amal kebaikan. Melakukan kebaikan atau amal-amal saleh. Nah, ini adalah faedah yang pertama kaum muslimin sekalian. Kemudian faedah yang kedua dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan ketika hamba-hamba Allah lebih condong melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, maka ini akan menjadi penyebab, ya, terbukanya pintu-pintu surga. Ini akan menyebabkan terjadinya atau terbukanya pintu-pintu surga. Kemudian kaum muslimin sekalian, ketika seorang hamba Allah itu sibuk melakukan amal-amal kebaikan, ya, dan lebih condong melakukan amal-amal kebaikan, maka amal-amal keburukan pun akan mereka tinggalkan. Mereka akan lalai dari melakukan amal-amal keburukan. Maka dengan lalainya mereka, kemudian mereka meninggalkan amal keburukan, kemaksiatan itu sendiri, maka itu akan menyebabkan tertutupnya pintu-pintu neraka. Tertutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sibuknya mereka, kemudian dengan begitu mudahnya mereka melakukan amal-amal kebaikan, maka itu akan mempersempit syaitan untuk mengganggu mereka, untuk menggoda mereka melakukan amal kemaksiatan atau amal keburukan. Inilah perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Kemudian kita akan melanjutkan, ya, atau akan menukilkan, akan mendengarkan kembali perkataan para ulama yang lainnya. Di antaranya adalah Al-Imam As-Sindi. Al-Imam As-Sindi. Mungkin kita akan lebih fokus kepada perkataan Rasulullah, wasul silatis syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Atau wasuffidati asyayatin. Syaitan-syaitan diikat. Para ulama, ya, seperti Al-Imam As-Sindi, kemudian Al-Imam Al-Baji, ya, di dalam Syarah Al-Muwatta, beliau merupakan ulama mazhab Malikiyah. Kemudian para ulama, ya, di Fatwa Syabakah Islamiyah juga telah menafsirkan, menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan terbelenggunya atau dirantainya syaitan-syaitan. Baik. Kenapa mereka mendetailkan atau menjelaskan secara detail faedah ataupun lafaz itu sendiri? Yang pertama, karena timbul pertanyaan dari masyarakat. Ya, timbul pertanyaan dari masyarakat, kalau seandainya syaitan-syaitan itu dibelenggu, maka kenapa masih ada kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan? Maka para ulama pun menjelaskan lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang
apa yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu ini dengan beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sindi di dalam hasyiahnya. Beliau menjelaskan yang artinya yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu, ya, beliau menjelaskan bahwasanya syaitan itu memang betul-betul dibelenggu. Hakikatnya memang mereka dibelenggu. Akan tapi kaum muslimin sekalian, ya, sumber keburukan, sumber kemaksiatan itu bukan hanya berasal dari syaitan saja. Akan tetapi sumber kemaksiatan, sumber keburukan, sumber kejelekan itu juga berasal atau juga disebabkan karena hawa nafsu, karena syahwat, karena jiwa-jiwa yang buruk, kaum muslimin sekalian. Jadi ini perkataan Al-Imam As-Sindi ketika menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu. Kemudian dikaitkan dengan perkataan yang mengatakan kalau seandainya syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan, maka kenapa masih ada kemaksiatan yang tersebar? Maka ini jawaban yang pertama dari Al-Imam As-Sindi, yaitu sumber keburukan, sumber kemaksiatan dan sumber kejelekan bukan hanya dari syaitan, akan tetapi itu juga disebabkan karena seseorang mengikuti hawa nafsunya. Karena seseorang mengikuti jiwa-jiwanya yang buruk. Ya, sebagaimana hal itu beliau contohkan kepada iblis. Iblis melakukan kemaksiatan karena siapa? Bukan karena syaitan yang lainnya yang menggoda dia, bukan, tapi karena jiwanya yang sudah buruk. Ya, karena dia mengikuti hawa nafsunya, kaum muslimin sekalian. Inilah dalil yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sindi ketika menyampaikan pendapat beliau. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan perkataan ulama, ya, di dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Ya, ketika mengomentari perkataan Rasulullah yang berkaitan dengan syaitan dibelenggu. Mereka berkata bahwasanya yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu ini adalah bukan semua syaitan, akan tetapi hanya maradatul jin, yaitu syaitan kelas kakap atau syaitan pembesar syaitan saja yang dibelenggu. Sedangkan syaitan biasa, ya, atau pasukan syaitan itu tidak dibelenggu, kaum muslimin sekalian. Itu merupakan perkataan dari ulama Syabakah Islamiyah. Kemudian kita akan sebutkan satu perkataan lagi, yaitu perkataan Al-Imam Al-Baji. Siapakah beliau? Beliau adalah ulama dari mazhab Malikiyah. Di dalam kitab Syarah Al-Muwatta, beliau mengatakan yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu ini adalah memang hakikatnya dibelenggu. Akan tetapi kalau seandainya kita perhatikan, ya, biasanya orang dibelenggu itu hanya diikat tangannya saja. Tangannya saja diikat, kemudian dengan lehernya. Itu biasanya seperti itu, kata beliau, ya. Maka ini tidak menutup kemungkinan syaitan itu masih bisa menggoda manusia. Karena kakinya masih bisa bergerak. Kemudian mulutnya juga masih bisa bergerak. Ya kan? Mulutnya juga masih bisa berbicara. Oleh karena itu beliau mengatakan, kalau seandainya kita tafsirkan perkataan Rasulullah ini dengan hakikatnya, ya, atau secara tekstual, maka benar syaitan itu dibelenggu. Akan tapi ini tidak menafikan dia bisa atau tidak menafikan gangguannya kepada manusia. Karena hakikat dari dibelenggu itu hanya dibelenggu tangan dan lehernya saja. Kemudian kita akan ambil satu perkataan beliau lagi, ya, yaitu Al-Imam Al-Baji. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya kita juga bisa menafsirkan perkataan Rasulullah itu dengan makna yang kedua. Ya, dengan makna yang kedua adalah syaitan itu memang terbelenggu, akan tapi terbelenggunya itu hanya sebuah kiasan saja. Kenapa dia bisa terbelenggu? Karena disebabkan manusia ketika itu dipermudah oleh Allah untuk mengerjakan semua kebaikan. Kemudian Allah mempermudah manusia untuk meninggalkan keburukan. Kemudian Allah membuka pintu rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan kepada manusia ampunan.
sehingga seakan-akan syaitan itu tidak berkutik, ya, tidak sanggup menggoda manusia, karena begitu mudahnya manusia melakukan kebaikan dan begitu mudahnya manusia meninggalkan kemaksiatan. Inilah beberapa perkataan para ulama ketika menafsirkan tentang syaitan-syaitan di belenggu. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.